Jerman adalah negara yang sangat kaya dengan cerita horor dan legenda mistis. Karena sejarahnya yang panjang, kastil-kastil tua, hutan lebat seperti hutan Schwarzwald, Black Forest, dan budaya cerita rakyat yang kuat sejak zaman Grimm bersaudara. Berikut ini gambaran umum tentang 10 hantu di Jerman versi Jawara Channel. Nomor 1. Der Werewolf adalah salah satu makhluk paling menyeramkan dalam legenda rakyat Jerman. Kata werewolf berasal dari bahasa Jerman kuno, wer manusia, wolf serigala. Jadi, werewolf berarti manusia serigala. Asal-usul mitologi werewolf di Jerman. Werewolf bukan hanya makhluk jadi-jadian, tetapi sering dianggap sebagai manusia yang telah dikutuk karena dosa berat, ilmu hitam, atau perjanjian dengan iblis. Beberapa kepercayaan menyebutkan, ia berubah saat bulan purnama jika digigit. Korbannya juga bisa berubah menjadi werewolf. Ciri-ciri der werewolf dalam legenda Jerman: bentuk, serigala besar dengan mata merah menyala dan taring panjang. Tingkah laku, membunuh secara brutal, biasanya di hutan atau desa terpencil. Korban favoritnya, orang-orang sendirian di malam hari. Nomor 2. Die Weiße Frau atau wanita putih adalah salah satu hantu paling terkenal dalam legenda rakyat Jerman dan juga negara-negara Eropa lainnya. Ia sering dikaitkan dengan kastil tua, kematian bangsawan, dan kisah tragis masa lalu. Asal-usul legenda, Die Weiße Frau. Die Weiße Frau adalah hantu wanita berpakaian putih yang gentayangan di tempat-tempat tertentu, biasanya kastil atau istana kerajaan. Dalam banyak versi legenda, ia adalah seorang bangsawan perempuan yang dibunuh secara tragis, atau seorang wanita yang bunuh diri karena cinta atau kehilangan anaknya. Ciri-ciri Die Weiße Frau: mengenakan gaun putih panjang, kadang tampak melayang. Wajahnya pucat atau bahkan tanpa wajah. Muncul tiba-tiba, sering di lorong kastil, tangga tua, atau dekat jendela. Kehadirannya sering dianggap sebagai pertanda kematian atau musibah besar. Simbolisme Die Weiße Frau menandakan penyesalan mendalam, tragedi, dan kesedihan abadi. Bisa menjadi simbol nasib buruk, terutama bagi keluarga bangsawan yang dikunjunginya. Dianggap mirip dengan kuntilanak dalam budaya Indonesia, tapi lebih elegan. Nomor 3. Der Poltergeist, salah satu hantu paling menyeramkan dan terkenal dalam budaya Jerman. Ciri khas poltergeist: berbeda dari hantu biasa, poltergeist tidak selalu menampakkan wujud. Ia menyerang lewat aktivitas fisik yang seringkali mengganggu dan menakutkan. Barang-barang terbang atau jatuh sendiri, ketukan di dinding, pintu terbuka tutup sendiri, suara langkah kaki tanpa wujud, teriakan, bisikan, atau suara-suara aneh kadang menyerang fisik manusia dengan cara mencakar dan menjambak. Teori spiritual dan psikologis. Dalam pandangan gaib, poltergeist adalah roh jahat atau jiwa penasaran yang marah dan belum tenang. Dalam psikologi paranormal, diyakini bahwa poltergeist bisa muncul karena energi emosi yang sangat kuat, terutama dari remaja yang mengalami tekanan batin. Perbedaan dengan hantu lain, hantu biasa menampakkan diri dan gentayangan. Poltergeist tidak terlihat, tapi aktif dan menyerang secara fisik. Nomor 4. Der Nahmacher. Asal-usul Der Nahmacher berasal dari mitologi Jermanik dan Eropa Tengah. Digambarkan sebagai makhluk gaib kecil, gelap, atau tak berbentuk, yang duduk di dada orang saat tidur dan menyebabkan kesulitan bernapas. Dalam beberapa versi, ia tampak seperti wanita tua, kucing hitam, atau roh kecil bertanduk. Ciri-ciri Der Nahmacher: 1. Datang saat malam, khususnya jika seseorang tidur telentang. 2. Duduk di dada korban dan membuat napas terasa sesak. 3. Menyebabkan mimpi buruk yang intens, bahkan seperti kelumpuhan tidur, sleep paralysis. 4. Korban merasa terbangun tapi tak bisa bergerak, disertai perasaan ada yang menatap atau menindih. Simbolisme dalam budaya Jerman dianggap sebagai manifestasi dari rasa bersalah, trauma, atau roh jahat yang menyerang pikiran saat manusia paling lemah saat tidur. Dalam cerita rakyat, ada orang yang berulang kali dihantui oleh Nahmacher hingga menjadi gila. Nomor 5. Die Totenfrau. Siapa Die Totenfrau? Dalam legenda, Die Totenfrau digambarkan sebagai wanita tinggi berjubah hitam atau abu-abu. Wajahnya tertutup kerudung atau terlihat seperti tengkorak. Muncul sebelum kematian seseorang, terutama yang meninggal secara tidak wajar atau tiba-tiba. Bisa muncul di samping tempat tidur, di ambang pintu, atau di cermin. Peran dalam cerita rakyat Jerman: dalam beberapa kisah, ia adalah roh penasaran dari perempuan yang meninggal tragis dan menjadi perantara antara dunia hidup dan mati.
Di desa-desa tua Jerman, ada cerita bahwa jika kamu melihat Die Totenfrau, maka seseorang di keluargamu akan meninggal dalam waktu 3 hari. Kadang juga dikaitkan dengan perawat atau bidan zaman dulu yang memiliki ilmu hitam dan membantu menjemput nyawa diam-diam. Nomor 6. Der Aufwacher, makhluk menyeramkan dari legenda rakyat Jerman yang cukup jarang diketahui di luar negeri, namun sangat mengerikan dalam cerita-cerita rakyat setempat. Siapa Der Aufwacher? Aufwacher berasal dari kata kerja Jerman aufwachen, yang berarti melompat ke atas, atau duduk di atas sesuatu secara tiba-tiba. Jadi, Der Aufwacher secara harfiah berarti yang melompat ke atas punggung. Ia adalah makhluk gaib yang bersembunyi di tempat sunyi, seperti jalan gelap di malam hari, jembatan tua, pemakaman, reruntuhan kastil, atau bangunan terlantar. Ciri khas Der Aufwacher tidak selalu terlihat, tapi terasa saat seseorang berjalan sendirian. Makhluk ini akan melompat ke punggung mereka. Korban akan merasa tubuhnya makin berat. Semakin jauh melangkah, semakin berat beban di punggungnya. Jika korban tidak kuat, ia bisa pingsan atau mati kelelahan. Nomor 7. Die Wilden Jager. Die Wilden Jager, atau lebih dikenal sebagai Die Wilde Jag dalam legenda Jerman, adalah salah satu fenomena supernatural paling menakutkan dari mitologi Eropa Tengah dan Utara. Ini bukan sekadar penampakan hantu, melainkan rombongan perburuan arwah yang melintas di langit malam, hutan, atau badai musim dingin. Apa itu Die Wilden Jager? Die Wilden Jager, para pemburu liar, adalah kawanan roh atau makhluk gaib yang tampak seperti pasukan pemburu lengkap dengan kuda, anjing, tombak, dan tanduk perang, yang muncul tiba-tiba, biasanya saat angin ribut atau badai malam, di hutan-hutan kelam dan jalan sunyi. Di antara Natal dan Tahun Baru, waktu yang dipercaya dunia gaib dan dunia manusia saling terbuka. Mereka mengejar roh-roh orang berdosa, jiwa yang tersesat, atau bahkan manusia hidup yang tidak sengaja melihat mereka. Nomor 8. Der Kopflosse-Reiter. Der Kopflosse-Reiter, si penunggang tanpa kepala, adalah legenda horor yang terkenal di berbagai wilayah Eropa, termasuk Jerman. Dalam cerita rakyat Jerman, ia dikenal sebagai Der Kopflosse-Reiter, dan sering muncul sebagai sosok misterius yang menunggang kuda hitam di malam hari, mencari kepalanya yang hilang, atau kepala orang lain sebagai pengganti. Asal-usul legenda. Legenda ini berakar dari mitologi Jerman dan Keltik, lalu menyebar ke Belanda dan Inggris. Di Jerman, ia sering dikaitkan dengan medan perang atau eksekusi masa lampau. Sosok ini dikenal juga dalam versi Amerika melalui cerita terkenal The Legend of Sleepy Hollow, tetapi versi Jerman jauh lebih menyeramkan dan kelam. Ciri-ciri Der Kopflosse-Reiter: tidak memiliki kepala, kadang membawa kepalanya di tangan atau di pelana. Menunggang kuda hitam besar, seringkali berselimut kabut atau api. Muncul saat malam, terutama di jalan sepi, hutan gelap, atau dekat bekas medan perang. Tidak berbicara, tapi bisa mengeluarkan suara ringkik mengerikan atau derap kuda yang menakutkan. Nomor 9. Krampus adalah salah satu makhluk paling menyeramkan dalam legenda Natal dari wilayah Alpen, terutama Austria, Jerman bagian selatan, dan negara-negara sekitar seperti Slovenia dan Hungaria. Tidak seperti Santa Claus yang membawa hadiah, Krampus datang untuk menghukum anak-anak nakal. Siapa Krampus? Krampus adalah makhluk setengah iblis, setengah kambing, sering digambarkan dengan tubuh besar dan berbulu gelap, tanduk melengkung seperti kambing, lidah panjang menjulur, rantai dan lonceng yang berbunyi saat ia datang, tongkat atau cambuk untuk memukul anak-anak nakal, keranjang atau karung di punggung untuk menculik anak-anak nakal. Apa yang dilakukan Krampus? Mengancam atau memukul anak-anak dengan cambuk, memasukkan anak-anak yang sangat nakal ke dalam karung, lalu membawanya ke neraka, gua, atau menenggelamkannya. Dalam beberapa cerita, ia hanya menakut-nakuti sebagai bentuk peringatan. Nomor 10. Serdadu Nazi. Arwah tentara Nazi dianggap sebagai manifestasi dari masa kelam yang belum selesai, roh-roh penuh dendam dan kekejaman yang tertinggal di dunia ini. Asal-usul kisah hantu tentara Nazi berakar dari trauma Perang Dunia II dan sejarah kelam kamp konsentrasi, eksekusi massal, serta pertempuran berdarah. Banyak situs bekas markas Nazi, benteng, bunker, dan kamp seperti Auschwitz, Dachau, atau Walslaer dianggap berhantu. Diyakini bahwa beberapa tentara yang mati dengan cara brutal atau karena pengkhianatan tidak pernah benar-benar beristirahat. Ciri-ciri umum hantu tentara Nazi: berwujud prajurit berseragam SS atau Wehrmacht, wajah pucat atau rusak akibat luka perang,
kadang tanpa wajah atau dengan lubang peluru besar di kepala. Menampakkan diri di malam hari, di medan perang, atau di gedung tua militer. Dikenal berbaris tanpa suara, atau terdengar suara sepatu bot menghentak di koridor. Ada yang mengulang rutinitas militer, seperti patroli atau menyiksa tahanan.